kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Yesus Kristus yang setia pada janji-janjinya. Kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kesempatan kami ada di hari ini. Bahkan kami bersyukur oleh karena diberi kesempatan saat ini juga akan membaca dan merenungkan firman. Ya Tuhan, berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Dan berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya. Supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 2. Saya pernah khotbah di sini Nehemia pasal 1 sampai 4 waktu itu, yaitu berdoa pada saat yang tepat. Sekarang kita akan lihat dalam Nehemia pasal 2. Ini agak panjang, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita baca silih berganti. Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Nanti saya ada buat garis besar khotbah di slide, nanti kita bisa perhatikan sebentar. Saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat ke-6. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugas untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Maka
Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebah. Demikianlah aku pulang. Sampai kini aku belum meninggalkan apa-apa kepada manusia, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada penguasa dan kepada petugas. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yang di Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Ammon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hamba yang telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kitab Nehemia adalah kitab yang luar biasa bagi kita para pemimpin. Ini kita bisa belajar leadership dan manajemen di sini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dulu ada kaisar namanya Kaisar Julius Caesar. Dia memiliki semboyan 3V, Vini, Vidi, Visi atau Vici. Vini, Vidi, Vici. Aku datang, aku berjuang, dan aku menang. Itu motonya, moto dari atau semboyan dari Julius Caesar. Nah, suatu saat, saudara, dia memimpin pasukan untuk menghadapi pasukan Inggris yang lebih besar dan persenjataan yang lebih hebat, yang lebih kuat. Dan ketika dia sudah dia dengan kapal-kapal mendarat, dia perintahkan. Jadi mereka berhadapan dengan tentara Inggris yang besar sekali, lebih besar dari tentaranya yang di kapal-kapal. Setelah mereka mendarat, dia perintahkan untuk membakar semua kapal-kapal mereka. Dan tentunya kalau kapal-kapalnya dibakar, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri kalau berperang. Terpaksa apa yang dilakukan? Mereka akan berperang dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Dan dari sejarah dicatat bahwa mereka akhirnya menang. Dengan kelompok yang lebih kecil, persenjataan yang lebih sederhana, menang. Oleh karena apa? Motivasi mereka mempertahankan hidup. Ya, terpaksa maju karena tidak bisa mundur. Saudara-saudara, sering kita dengar atau kita mungkin sendiri alami, kita memulai dengan semangat perjalanan iman kita. Kita mulai dengan semangat suatu usaha kita. Kita mulai dengan semangat studi kita. Wah, kita pergi semangat, kita melayani dengan semangat. Awal-awal membara, berapi-api. Tapi di tengah jalan persoalan, pergumulan, tantangan mulai datang, menyerang, dan kita mulai merasa berat, dan mungkin kita mundur. Ada yang mundur, ada yang pesimis, tinggal di tempat. Saudara-saudara, berbeda dengan Nehemia. Nehemia memiliki visi yang besar untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Jadi saya cerita dulu ini, Israel kan dibawa oleh bangsa Babel keluar dan nompo daerah di Israel dan Yehuda. Jadi waktu itu Israel sudah jadi dua kerajaan. Kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, disebut kerajaan Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika mereka dibawa keluar atas izin Tuhan, maka bangsa Israel ada disuruh kembali atau diizinkan kembali pertama kali di bawah pimpinan Zerubabel. Mereka akan mendirikan bait Allah yang sudah hancur diruntuhkan pada waktu itu. Zerubabel pergi
Beberapa puluh tahun kemudian, Esra pergi untuk membimbing mereka dari sisi rohani. Dan Esra ini seorang imam, seorang pengajar Taurat. Nah setelah Esra dan Nehemia sebenarnya kitab ini digabung awalnya. Nehemia juga dia terpanggil. Jadi bait Allah sudah berdiri, memang belum terlalu lengkap, tetapi juga kehidupan iman orang Israel kan terpengaruh dengan lingkungan mereka, orang-orang di sekeliling Yerusalem. Maka bukan pertumbuhan iman, mereka banyak yang jauh dari Tuhan. Dan Nehemia dia terpanggil, dia punya visi untuk pulang ke negerinya. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, dia ada orang-orang dari Yerusalem datang, saudara-saudaranya. Kemudian dia tanya bagaimana kondisi Yerusalem. Mereka bilang, aduh menyedihkan, sangat memprihatinkan. Tembok-tembok itu masih runtuh. Dia punya pintu gerbang, kan dulu tembok-tembok besar, pintu gerbang besar. Dan biasanya cuma satu pintu gerbang. Nah tapi kalau sudah runtuh semua saudara-saudara, ini tembok-tembok ini, tembok yang runtuh, tembok Yerusalem runtuh, pintu gerbang harus terbakar. Ini tembok sebagai lambang kejayaan, lambang spiritualitas atau kehidupan rohani, tetapi juga lambang keamanan bagi bangsa. Ada kesukaran, dikatakan ada kesukaran besar. Nah timbul di dalam hati Nehemia visi, kalau boleh saya pergi. Jadi dia sedih dulu kan, dia menangis, dia berdoa berpuasa saudara. Kurang lebih 3 atau 4 bulan dia menangis berpuasa sampai ketika dia bertugas sebagai juru minuman. Dan sebelum raja minum, dia cicipi dulu. Ya, biasa tempo dulu seperti itu minumannya, baru dia yang memberikan kepada raja. Jadi sangat orang dapat dipercaya. Nah, dulu kan politik, ya jangan ada yang taruh racun lagi atau apa. Dan betul-betul dia sangat dipercaya. Tapi pada waktu dia itu buka muram dan ditanya oleh Raja Artasasta, kenapa mukamu muram? Dan akhirnya dia mencurahkan isi hatinya. Akhirnya dia diberikan izin untuk pergi membangun, bahkan diberikan pengawal. Tapi ternyata sampai di Yerusalem ada orang-orang yang merongrong pertama kali diolok-olok di Egypt. Tadi di dalam ayat yang ke-19 tadi ya. Tobia dan orang-orang mengejek, begitu bisa. Seringkali kita dulu kan, atau banyak kita, kau datang dari kampung saja pembisa kah? Memang orang tidak bicara, tapi pandangan mata yang merendahkan, itu sudah intimidasi, betul kan? Dan apakah kita mundur saudara? Saya ingat ada satu hamba Tuhan, saya tidak sepakat juga sebenarnya. Dia maju jadi legislatif. Kemudian dalam percakapan saya bilang, kau sudah terjun. Kalau Tuhan berikan kesempatan, apapun itu, lakukanlah. Karena kalau kau tidak melakukan dengan senang hati, iblis akan putus anak-anaknya untuk pergi ke situ dan buat kebijakan-kebijakan. Nah, menurut saya memang lebih baik hamba Tuhan pendeta gembala yang melayani saja kalau menurut saya. Tapi dia punya pilihan. Kalau orang-orang dunia bilang dia punya jalan ninjanya sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nehemia walaupun di tengah pergumulan, persoalan, tantangan untuk membangun, dia meninggalkan kenikmatan, zona nyamannya ditinggalkan, tapi dia tetap bertahan sampai pembangunan itu selesai dalam jangka waktu 52 hari. Karena itu kita lihat Nehemia, dia pantang mundur. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini dalam bahasa Hatam atau Soul, never give up. Atau itu bahasa Inggris ya. Artinya pantang mundur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, dalam mewujudkan visi, dalam menggapai mimpi, dalam mencapai cita-cita, tujuan-tujuan mulia. Sama seperti Nehemia, kita harus berkata pada diri sendiri, never give up, pantang saya mundur. Tak ada kata mundur. Asal kita sudah tahu itu sesuai kehendak Tuhan, mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan itu mulia. Pertanyaannya saudara, bagaimana cara untuk kita mencapai hati di mana kita memiliki hati atau hati yang teguh kuat berkata, saya tidak boleh mundur.
Belajar dari Nehemia, berdasarkan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20, kita akan mempelajari 6 hal yang menjadi modal supaya kita menjadi pribadi yang pantang mundur, tidak mudah menyerah. Kita lihat satu persatu. Ibu Dina tolong ya. Yang pertama adalah apa? Terpanggil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpanggil yang dimaksud di sini adalah berbeban, merasa bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, Nehemia ini ada di Puri Susan. Dari tempat nyaman, dia mau pergi ke tempat, berpikir untuk pergi ke tempat yang jauh dari kenyamanan. Dari pejabat yang sangat dipercaya oleh raja, dia bermimpi untuk menjadi mandor dari semua proyek yang tidak ada modal apa-apa untuk membangun, ya kan? Di sini dia bukan pimpro yang mau dapat keuntungan besar, tidak ada. Dia justru bayar harga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mengapa itu terjadi? Dia rela tinggalkan tempat nyaman, pergi ke tempat yang tidak ada jaminan kenyamanan. Dia rela meninggalkan jabatannya, pekerjaannya yang sangat mulia itu, yang sangat terpandang itu, mau menjadi mandor di mana dia akan memimpin sebuah proyek. Ini yang disebut dengan panggilan. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil? Apa ciri orang terpanggil? Saya catat di sini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, orang yang terpanggil itu dia terbeban. Terbeban. Dulu waktu saya mau datang ke sini, saya punya teman hamba Tuhan senior, dia luar biasa. Waktu kami mau datang, saya bilang begini, saya terbeban untuk melayani di Irian. Waktu itu kan di Papua. Saya terbeban untuk melayani di Irian. Itu tahun 90-an. Dia bilang begini, Pak Gembala, kalau terbeban itu kita merasa berat. Tapi kalau terpanggil, kita merasa itu ringan. Tapi saudara, terpanggil itu harus dimulai dengan adanya beban di hati. Oh Tuhan, kenapa saya punya nenek moyang yang ada di kampung halaman? Kenapa mereka tertindas, mereka kesulitan? Kenapa kita dipermalukan, menjadi malu posisi seperti ini? Ada beban di hati saudara. Sehingga timbul beban itu ada karena keinginan untuk membangun, keinginan untuk berkarya, dan memang menghadapi kendala. Tempatnya jauh, dia jalan ratusan kilometer saudara. Ini bukan cuma bilang, ya saya rindu dan terbeban untuk membangun Catubo dekat. Tapi ini jauh dari Persia, dari Puri Susan jalan ke Yerusalem. Coba kita buka peta. Mama jauh sekali Bapak Ibu, jauh sekali. Dulu kalau kita lihat di kelahiran Yesus, ada orang bilang begini, orang Majus itu jalannya dari Persia. Itu sekitar 1 tahun ke berapa kan? Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Yang jelas ini perjalanan jauh dan dia mimpi untuk perjalanan jauh sana. Dan itu ada beban, dia terpanggil. Jadi orang yang terpanggil memiliki beban yang pertama. Yang kedua, memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk membangun kembali. Bukan hanya di tempat, aduh kasihan ini bagaimana. Tapi karena ada kesungguhan hati, coba kita perhatikan ayat 7. Dalam ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati dan seterusnya. Jadi dia memiliki hati yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu dengan berani dia bisa bicara kepada raja. Ingat, adalah di depan raja itu tidak boleh sedih, tidak boleh muka muram. Tapi dia muka muram waktu raja tegur, "Hei, Nehemia, kenapa mukamu muram?" Kita baca dia takut ke tidak? Dia takut segala mati. Dia takut karena itu bisa dia dihukum mati. Tapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang mengendalikan peristiwa, dan Tuhan tahu hati Nehemia, hati yang sungguh-sungguh, sehingga dia bicara. Bayangkan ya, harusnya dia sudah melanggar aturan karena dia muka muram. Sekarang curhat kepada raja. Aduh, kalau raja ini curhat, kira-kira kita kalau pemimpin, kita lihat kita mau anggota stafnya kerjanya terambai dan ngelamun-ngelamun, mereka tanya, kenapa
pas ada persoalan banyak misalnya di dalam pekerjaan. Kenapa kok begitu ngelamun? Langsung bilang, aduh saya ini ada utang banyak, saya pinjam di bank ini, pusingkan tidak ke pipinya. Langsung bilang, mati, kenapa kok curhat, saya juga persoalan banyak jadi. Nah, ini disampaikan Nehemia karena hatinya. Dia mengatakan kepada Artasasta seperti dia sedang mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62:9, percayalah kepada setiap waktu yang umat, curahkanlah isi hati kepada Tuhan. Jadi ciri yang pertama orang terpanggil adalah terbeban, kedua memiliki hati, yang ketiga ini mengandalkan Tuhan. Ayat yang keempat, coba kita lihat ayat 4. Sama-sama baca ayat 4. 1, 2, 3. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini raja, saya sudah sampaikan pada waktu lalu. Raja tanya, Nehemia, kenapa kamu muram? Dia cerita, dia curhat kepada Tuhan, kepada Raja Artasasta. Kemudian, kalau begitu apa yang kau inginkan? Ini kan pertanyaan yang perlu jawaban secepatnya. Tapi apa yang dia lakukan? Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia doa tutup mata ke tidak? Apa kata tadi? Tidak. Di dalam hatinya dinaikkan kepada Tuhan untuk mencurahkan isi hatinya, oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Itu ciri orang terpanggil yang ketika mengandalkan Tuhan. Yang keempat, ayat 5. Kemudian jawabnya kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Yang keempat, orang terpanggil itu dia mau membagi beban, dia sharing, dia mau cerita kepada temannya. Tentunya orang yang dapat dipercaya, tentu menyampaikannya dengan hikmat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sebelumnya Artasasta pernah memerintahkan pembangunan Bait Allah ya di kota Yerusalem. Artasasta kirim raja sebelumnya 20 tahun sebelumnya kirim Zerubabel. Kemudian Artasasta memang sudah memerintahkan pembangunan ini. Nehemia mendapat surat itu. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Yang pertama, untuk supaya kita tidak mudah menyerah, jadilah pribadi yang terpanggil. Apakah itu terpanggil untuk membangun Papua? Kalau saudara jadi suster, jadi guru, lakukan dengan baik. Saya seringkali sedih pada waktu mereka kuliah baik di pedalaman, tapi hampir setiap hari ada, dulu tidak tahu sekarang, dengan map dipasang. Tiap hari saya bilang, kau tugas tidak? Kebetulan kan kebanyakan mahasiswa saya, alumni. Bapak ini saya urus ini, aduh, kok kembali gitu. Jadi saya mengajar etika dan profesi. Saya mengatakan membangun Papua, kalau orang Papua sendiri menyadari itu penting, maka yang akan terjadi adalah Papua bisa dibangun. Tapi harus memiliki hati terpanggil dulu. Terpanggil juga kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, berdoa. Kita setiap minggu memang diajak untuk berdoa untuk tanah Papua, supaya Papua menjadi saksi oleh karena orang-orangnya diberkati Tuhan, diberikan hikmat, pemimpin-pemimpinnya takut akan Tuhan. Harus ada beban di hati. Kalau kita dengar ada pembunuhan, kalau kita dengar ada ini, Tuhan, tolonglah kami. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah? Pertama, terpanggil. Yang kedua, ayat 6-8, apa? Terencana. Artinya, setelah ada visi ini terpanggil, sekarang kita akan melakukan sesuatu, harus ada rencana yang matang, tidak serampangan. Dalam ayat 6-8, secara khusus ayat 8, dia menjelaskan ini ya. Pertama, saudara, kalau berhubungan dengan rencana, pertama berhubungan dengan tujuan, ya tak? Saya juga mengajar perencanaan pembelajaran. Kata kunci dari rencana adalah tujuan, ya tak? Tidak mungkin tanpa tujuan, ya. Ada rencana tanpa tujuan. Saya rencana untuk jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan saja. Loh, kemana? Ya nanti naik pesawat. Beli tiket kan harus ada tujuan. Itu yang pertama ya. Rencana itu harus punya tujuan. Tapi yang kedua, punya waktu, timing. Kamu kemana? Saya mau kuliah. Kuliah di mana? Kedokteran. Oh, saya mau kuliah di teknik. Kapan pergi? Tahun depan kalau Tuhan berkenan. Selesainya kapan? Ya saya tidak tahu ya, mungkin 15-10 tahun ke burukan. Oh, tidak bisa. Waktu saya kuliah, saudara, ditanya, berapa tahun kuliah? Saya bilang 4 tahun. Ketika ada tugas-tugas masuk,
kan biasa udah selesai proposal kan, silabus. Makalah kumpul tanggal sekian. Saya sudah tulis, saya akan mulai kerja makalah tanggal sekian dan saya akan kumpul 2 atau 3 hari sebelum pengumpulan. Jadi kalau punya terencana itu kita harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua, kita harus punya timing atau waktu, kapan mulai, kapan selesai. Ada orang bangun gereja sampai sudah tinggal peletakan batu, pencanangan ini, dan selesai. Karena apa? Tidak ada target, dia bilang, tapi dana tidak ada. Iya, kita harus punya target, kemudian kita harus mengupayakan berdoa. Tapi jangan pakai kata berdoa untuk kita tidak berusaha. Saya bersyukur ya, kita punya majelis. Sudah tegaskan kepada kita minggu lalu. Kita perayaan Natal, tidak ada cari dana bagaimana. Kita sendiri yang bayar harga, kita sendiri yang berupaya. Ada orang juga, saya juga sedih ya dengan orang buat proposal untuk Natal. Itu untuk pakai makan-makan di lingkungan sendiri. Orang lain berhubungan dengan masalah perut. Kita tinggal buat proposal untuk makan. Coba seperti kita buat tahun lalu. Oke, mungkin ada orang sumbang kita. Mari kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Jadi tahun lalu, puji Tuhan, ini bukan tahun lalu, tahun ini ya, karena 1 Januari tanggal 31 Desember malam, 1 Januari Bapak Ibu kumpul beras. Kami jalan, kita tidak ibadah perwisata, tapi kita jalan dan bagi-bagi beras kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan. Lebih baik seperti itu, saudara. Oke, jadi punya waktu, tetapi jadi ada tujuan, ada timing, ada waktu. Ketiga, ada strategi. Nah, strategi sudah dijelaskan di sini, harus menghubungi raja-raja dan lain sebagainya. Dan yang keempat, jangan lupa seperti yang pertama, mengakui kuasa dan kedaulatan Allah. Kalau kita mengakui kuasa dan kedaulatan Allah, kita libatkan Tuhan di situ. Dalam proyek pelayanan, dalam studi, Bapak Ibu Saudara, adik-adik saya beritahu yang sekolah, walaupun kau pintar, kau harus andalkan Tuhan. Karena kalau tidak, saya alami itu, saya bilang saya mampu, saya bisa. Pas ujian besok, saya sakit, tobat tidak. Tidak bisa tidur. Dan akhirnya saya mengaku, Tuhan, ampuni saya sombong. Karena saya rasa saya mampu, saya bisa. Dan orang sombong banyak kali adalah karena dia rasa mampu, bisa, dia tidak belajar. Ya, saya bisa gampang. Akhirnya orang yang punya kemampuan sedikit, dia belajar banyak dan dia lebih bernilai. Karena dia mempersembahkan yang terbaik. Kita yang berkualitas, kita yang punya kapasitas, tidak mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudara, libatkan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Itu yang kedua. Jadi pertama apa? Terpanggil. Kedua, terencana. Yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, adalah harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata, ayat 9-16. Artinya, bukan sekedar ada dorongan besar, ada rencana-rencana hebat, tetapi tidak ada tindakan nyata. Saudara, ada istilah NATO atau no action, no action, talk only. Tidak ada aksi, bicara saja. Ada orang kan seperti, kita bikin seperti ini ya. Oh ini. Tinggal bicara, rencana, tapi tidak aksi. Saya datang di Papua dan istri terpanggil melayani di kampung-kampung. Sehingga kami datang, saya sudah diskusi dengan istri, saya bilang, kita di Manokwari, kita tidak akan mengembalakan di kota. Kita harus pergi ke pinggiran-pinggiran. Yang kedua, saya tidak akan menduduki jabatan-jabatan. Karena kita melayani saja. Akhirnya saya melanggar itu karena satu saat mereka bilang, aduh sudah tidak ada PK1 di sini, bina akademi. Aduh Tuhan, saya bilang tidak. Dia bilang, Pak Dolf itu dosen cuma berapa orang ini. Oke, saya terima. Saya kuliah S2, kebetulan dengan Pak Barnabas saya ibu waktu itu, saya kuliah S2, kebetulan kita waktu yang sama Pak ya. Bapak ketua sekolah datang ke Jogja, dan dia datang, Pak, Bapak jadi Pket 1 lagi ke pulang ini tahun 2004 untuk mengatur akademi, menyusun kurikulum S1, Pak. Saya bilang, Tuhan, saya melanggar ini. Tapi saya anggap itu karena kebutuhan. Tapi untuk pelayanan, berkali-kali ada orang datang, Bapak jadi gembala di kota ini, sini, Bapak sudah dipilih. Saya bilang tidak, saya harus di pinggiran kampung atau di kampung-kampung. Mengapa? Oleh karena saya dan istri punya mimpi itu.
Tindakan nyata kita adalah tindakan di mana kita harus berusaha dengan rencana besar, tapi tindakan nyata sampai hal-hal yang terkecil diperhatikan. Orang yang membuat tindakan nyata sampai hal-hal terkecil diperhatikan untuk dilakukan. Ayat 9 kita lihat, pertama mereka apa? Menjumpai bupati-bupati, ya. Berbekal surat dari raja. Kemudian apa yang dilakukan Nehemia? Dia survei dulu. Dia jalan malam-malam, tidak pakai banyak orang, mungkin 1 ke 2, dan jalan mengenal keadaan, mempelajari situasi. Ayat 12 sampai 15. Dan itulah tindakan nyata. Kalau kita terpanggil, kalau kita buat rencana hebat, ada strategi, tapi tidak ada aksi, itu sama dengan nol. Ya, harus ada aksi. Jadi kalau ada adik-adik pemuda remaja atau yang lagi sekolah atau kita bekerja, saya punya rencana ini. Aduh, saya ingin jadi dokter. Oh, saya ingin jadi teknisi. Saya mau jadi petani yang berhasil. Saya mau jadi pengusaha. Saya mau berwira swasta. Jangan cuma saya, tapi kau serahkan kepada Tuhan dan lakukan langkah-langkah kecil untuk menggapai langkah besar. Jadi saya cerita tadi. Jadi kami pelayanan dan saya terpanggil untuk ke kampung-kampung. Ternyata kalau di Manokwari pergi ke kampung mahal, ya. Mahal, juta-juta, ya. Bahkan kami pergi ke Bintuni lalu hampir 60 atau 70 juta, karena kita berapa orang. Tapi puji Tuhan masih bisa membayar harga, tim pelayanan membayar harga. Tapi kami juga harus bayar harga. Bagaimana caranya bayar harga? Bayar harga adalah saya dan istri harus punya usaha. Tapi usaha apa? Satu kali ada seorang hamba Tuhan senior, dia dengan memelas hati, dia butuh uang sekali. Dia datang dan bilang, Pak Pendeta, tolong beli saya babi. Ada juga, tidak. Saya tidak mau dikurung, tidak mau diikat oleh babi, karena saya mau pelayanan di kampung. Tapi dia datang dan dia pulang, baru saya Ibu Heni bilang, kita punya uang dulu, kasihan, gaji kan cuma berapa, 175.000 kan? Itu ke 225.000. Saya bilang, bagaimana ini? Mama ada uang kan? Akhirnya saya kejar, saya bilang, Pak, mari bawa babinya kami pelihara. Kami beli, saya bayar babinya berapa, saya lupa juga bayarnya berapa. Itu tahun 2005. Kemudian, bukan 2005, 2004 kan. Saya bilang, Kelvin, masih kecil dulu Kelvin, kita ambil bambu. Kelvin dia anak kecil di SD, sudah SMP dia. Bila SD, kami ambil bambu dan kami bikin kandang babi. Setelah kandang siap, saya pergi ke pendeta, dia bilang, Bapak, bawa babi sudah. Dia bawa, dan kami pelihara babi. Saya bilang, aduh, babi ini bisa pusing ya. 1 ekor lagi, kita tinggal bau. Tapi saya tidak tahu ini rencana Tuhan. Kemudian kami mau pelayanan ke Nufor, juga tidak ada uang. Baru babi sudah agak besar. Kemudian ada orang datang cari babi. Saya bilang, ada babi, berapa Bapak? Berapa? 3 juta kan? 1,5 juta kan? Udah langsung bayar. Waktu bayar, ada orang datang, Bapak jual babi berapa? Dia bilang, tidak bisa itu harganya terlalu rendah. Saya bilang, saya juga tidak tahu. Saya dengar juta waktu itu, waduh, puji Tuhan. Dan kami pelayanan ke Novel. Saya pikir, ini jangan-jangan cara Tuhan untuk pelihara babinya, untuk pelayanan di kampung-kampung. Karena kami tidak bisa membiayai pelayanan. Kemudian ada seseorang datang, Bapak, kami akan bantu Bapak dengan babi. Namanya ekor. Dia tinggal bilang. Tapi lama-lama dia pas saya khotbah dia ingatin, saya ada janji kasih babi ya. Bapak yang tahu, saya tidak tahu jadi. Akhirnya dia kirim babi dan bangun kandang kecil. Saudara, dan melalui itu Tuhan bisa pakai saya hampir setiap bulan ini juga kami akan pergi ke kampung bulan ini. Kami bisa pergi ke Pegal, kami bisa pergi ke Bintuni, di mana-mana, ke Nufor. Nah, itu action. Kita cuma punya rencana omong kosong. Ketika Tuhan buat jalan, kita harus peka dengan itu. Apakah usaha ini bisa? Dulu saya tanam ayam, tadi ibu, kita buka kebun besar di Sowi, tanam pisang, tapi belum sempat ambil, orang so ambil dulu. Tidak apa-apa, kita tanam lagi, ya kan? Nah, mungkin kalau udah tanam labu, supaya orang mau curi itu, labu mulai besar, tulis nama di sini, di bawah. Ada cerita satu orang pendeta, dia tanam labu dan labu sudah besar.
Tapi karena berat, ya, besar sekali lampunya. Karena dia bilang, aduh saya mau iman, saya sudah tua. Dia tulis di situ dia nama pendeta Adventist. Baru dia tahu. Besok dia datang, lampu sudah tidak ada. Tapi dia tahu siapa yang ambil, dia ke pasar. Baru dia mau beli lampu itu, saya mau beli lampunya. Tapi lampu itu saya punya. Bah, tidak. Kau buka di bawah, ada tulisan saya nama di sini. Buka betul, tulisan juga pendeta. Saudara, ya, kadang kalau memang kita usaha ada orang mau ambil, tidak apa-apa, kita usaha lagi, ya toh? Tapi pelihara ayam, pelihara babi, ada orang juga curi kan? Babi tidak curi, tapi ayam. Kadang kalau disikat penyakit, sudah disikat penyakit ayam mati semua, jadi stop sudah saya tidak pelihara, itu namanya gampang menyerah. Ayam mati itu wajar, gitu saja. Babi 1 ekor 1.700.000 sampai 2 juta. Pernah kami mati 5 ke 7 ekor. 5 kali 1,5 juta berapa? Coba hitung. Saya tidak mau hitung karena nanti saya sakit hati. Tapi itu usaha, tidak boleh menyerah. Kalau itu memang Tuhan buka jalan buat kita, tetap berusaha. Tiba-tiba Pak Tio dan Dina tidak saya mau pelihara ayam mati semua kemarin penyakit. Kami pernah pelihara ayam itu hampir 200 ekor bangkok semua. Ada orang sudah bayar 1 ekor besar berapa ratus lah, 750 kan. Saya ada berhenti karena 2 hal. Karena mas-mas ini datang jongkok di depan kami punya rumah dan mereka lihat ayam jantan. Saya bilang, aduh ini tidak bisa. Nanti ayam ini jago berkelahi dan bilang, dari mana ayamnya? Pendeta disuruh. Saya tidak mau. Itu yang pertama, saya stop pelihara ayam. Yang kedua, ya kami bilang pendeta kan. Nah, ini kita bilang, Patio tidak pendeta jadi. Karena dia bilang, saya ayam itu jago berkelahi katanya. Ya, tapi pernah kami orang sudah beli, tiba-tiba ayam mulai jatuh dari pohon tuh. Mati. Tapi pelihara lagi. Kami baru-baru pelihara ratusan ekor. Wah, tiba-tiba sudah ditetaskan, taruh ayam sudah tidak ada. Kan pikir tikus kan, saya tahu cuma marah tikus ini. Besok pagi saya lihat ayam kecil tinggal kepala-kepala. Rupanya tumpu anjing tarik dari kaki, dan makan. Tarik dari kaki tinggal kepala saja. Dan ayam besar itu kalau, tapi ya memang kalau ayam sudah bisa karena Tuhan bilang kau cukup di babi terus ayam lagi. Biarlah ayam orang lain. Pak siapakah, ibu siapakah yang terakhir ketemu babi saya. Artinya tidak boleh menyerah begitu saja. Setelah tindakan nyata. Saudara-saudara, yang keempat. Jadi pertama apa untuk supaya tidak menyerah, gampang menyerah? Terpanggil, terencana, ada tindakan nyata. Dan keempat yang 17 apa? Fokus. Perhatikan secara detail. Nehemia memaparkan apa yang dia lihat dan kelak apa yang akan dibangun. Nah, orang yang fokus, saudara-saudara, orang yang terarah, itu tidak akan peduli dengan popularitas. Dia tidak akan berusaha untuk pencitraan. Tidak akan. Ya, saya bahkan di anak-anak saya, Kelvin, Billy, sekalipun mereka sudah sarjana, mereka angkat ampas tahun. Dulu Kelvin pakai motor dan Billy, orang juga lewat, tidak masalah. Saya bersyukur ya, punya anak-anak yang. Kalau yang lain kan, ini ampas tahun kan, tidak ada. Wah, babi banting, bau tai babi juga tidak persoalan. Ya. Orang yang fokus, sekali lagi, dia fokus. Dan salah satu ciri dari orang yang fokus adalah tidak peduli dia dikenal atau tidak dikenal. Dia tidak berusaha untuk membangun pencitraan. Dia lakukan saja karena memang dia harus lakukan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tidak mau terima jabatan atau pelayanan apa-apa di luar kecuali STT dan di Goa? Karena apa? Saya mau fokus. Sekalipun kita hanya ketemu hari Minggu, tapi saya mau yang terbaik. Di STT saya mau yang terbaik. Bahkan pada hari-hari Minggu saya tutup, saya punya HP, saya kasih mode pesawat supaya tidak ada undangan khotbah di mana-mana. Ya, supaya tidak ada. Karena apa? Saya mau di STT saja. Selama Tuhan izinkan saya. Nah, fokus. Memang saya tidak mengatakan yang lain ada di sini, tidak fokus. Orang kalau ada di sana, ada di sini, ada di sana, coba saya lihat. Kita lihat, apakah bisa fokus? Tidak. Tugas utamanya bisa terbengkalai. Jadi kalau supaya kita tidak mudah menyerah, fokus. Fokus di studi. Kalau kau mahasiswa, kau pelajar, fokus di studi. Kalau kau pengusaha, fokus di situ. Ada masalah kecil-kecil itu memang kita harus perhatikan. Tapi
tujuan besar dari depan kita. Bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Yang kelima, walaupun saudara kita orang hebat, kita terpanggil, kita terencana, kita punya pikiran sistematis, tindakan nyata, kita fokus. Tapi ada satu yang tidak boleh abaikan. Apa itu? Kerjasama. Kerjasama atau menghargai kerja tim. Makasih kita di sini, puji Tuhan. Walaupun kita kecil, tapi saya takut kalau sudah besar. Aduh, akhirnya tidak mau kerjasama lagi. Kita baru pikir kita kerjasama. Kemudian membangun sinergitas. Sinergitas ini memang itu bekerja sama, tapi ada tujuan. Kemudian kita capai sama-sama tujuan. Nah, orang yang tidak mudah menyerah karena ada bantuan orang lain, saudara. Ada di sini yang biasa sapu halaman, biasa ada ya, pasti ya. Apakah ada orang di sini pernah sapu halaman pakai satu lidi? Pernah? Sama sapu halaman. Mana aku sapu? Ini adalah lidi satu. Kita 1000 orang, masing-masing punya satu lidi. Lebih bagus satu orang pakai kumpulan lidi kan? Jadi saudara sama dengan lidi kita, ada yang punya kemampuan ini, ada yang kemampuan itu. Makanya saya seringkali bilang ke mahasiswa yang melayani, kalau ada yang kami belum izinkan untuk singkat atau apa, karena dia punya yang lain, dia punya kemampuan yang lain, dia punya karunia yang lain, silakan. Misalnya main gitar atau menyanyi atau apapun. Tidak semua kita tahu. Ada orang yang lebih dari ini. Membangun semangat kerja tim, menghargai orang lain. Kalau di profesi, etika dan profesi, kita harus menghormati rekan sejawat. Kita pimpinan harus menghargai anak buah yang paling rendah sekalipun. Kita yang anak buah, kita harus menghormati pemimpin kita. Tetapi ketika kita mencapai sesuatu ini, kita sama-sama bergerak. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia kan bisa bilang begini, aku nih pejabat yang dikirim oleh atas hasta. Kau dengar saya ya? Dia paksa, tidak. Tapi dia bangun kerja sama tim. Walaupun sekali lagi dalam membangun kerja sama tim, dia selalu mengatakan Allah lah yang memberikan. Dia mengakui tentang Allah. Itu 5 ya, dan terakhir. Nah ini yang orang paling tidak terlalu suka. Sama-sama. Yang ke-6 apa? Siap menghadapi tantangan. Saudara, orang yang ingin maju, dia harus siap menghadapi tantangan. Orang yang tidak mudah menyerah, itu cirinya dia tidak akan mundur. Kalau ada tantangan, dia akan senang. Karena ketika ada tantangan itu berarti kita memiliki kesempatan untuk naik. Ada yang bilang naik level. Saya hati-hati menggunakan istilah ini. Yang jelas ketika ada persoalan datang, maka kita akan lebih kuat. Dalam bahasa kitab ada istilah bertekun. Itu dari kata upomeno. Itu artinya, upomeno itu artinya seperti ini. Ada beban. Kemudian kita kecil, pikul beban itu. Aduh berat, tapi kita bisa pikul. Lama-lama kita tahan. Jadi bertekun itu artinya tinggal tetap sampai kita kuat dan bertahan. Siap menghadapi tantangan. Saudara-saudara, ada yang mengatakan begini, kemenangan tidak akan terjadi tanpa kerja keras dan perjuangan. Tidak akan ada pintu terbuka tanpa adanya banyak penentang. Jadi kalau kita melayani, kita berkarya, ada orang yang tidak setuju. Coba lihat Pak Jokowi, tidak tantangan Jokowi. Apapun yang terjadi walaupun tidak ada kaitan dengan dia, Jokowi ke sana. Tapi kalau lihat tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%. Saya tidak bicara tentang ini politik, jadi saya dengar saja. Tapi saya beritahu saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk ada tantangan, itu membuat urat-urat dari semangat kita akan semakin alot. Kemudian otot perasaan kita akan semakin kuat. Betul? Kalau ada tantangan membuat siapa kan? Kan waktu Tobia itu mereka menantang. Nehemia kan bisa bilang, saya dapat mandat dari raja, siapa kamu? Tapi tidak. Dia hadapi saja. Tapi memang kalau kita lihat pasal 4, sambil berdoa, sambil bekerja, mereka pegang pedang. Artinya apa? Mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap berkarya, tapi waspada. Waspada itu penting. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berkata, mari bangkit dan membangun, maka musuh akan berkata, mari bangkit dan kita tentang mereka.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup renungan kita pada saat ini dengan cerita ada seorang gadis kecil namanya Henti Mai Wian. Dia anak yang sederhana, anak miskin, anak yang sangat miskin. Suatu saat dia mau pergi ke gereja kecil, di suatu gereja untuk ikut sekolah minggu. Tapi waktu dia pergi, dia tidak diizinkan masuk karena katanya gereja sudah penuh. Dia sudah penuh. Tetapi waktu dia di luar, dia menangis. Bapak pendeta datang atau gembala datang, dia bilang, "Dek, kenapa kau menangis?" Dia bilang, saya tidak ada tempat di dalam karena sudah penuh. Tapi pendeta lihat gadis ini, dia miskin sekali. Dia pakai pakaian yang compang-camping dan dia langsung berpikir pasti dia ditolak di dalam. Sang gembala memanggil anak ini bawa ke dalam. Dan dia carikan satu tempat dan anak ini duduk di tempat yang Pak Pendeta pergi. Nah, saudara, akhirnya Bapak Pendeta dan Henti Mai Wian ini mereka bersahabat. Anak ini seringkali pergi ke Bapak Gembala, Bapak Pendeta, cerita, berdoa. Satu saat anak ini meninggal, masih cuma beberapa bulan mungkin dia dengan sang gembala atau pendeta. Mama dari anak ini hubungi pendeta untuk memimpin ibadah pemakaman, dan ibadah pemakaman dilaksanakan. Dan rupanya waktu mereka membersihkan jenazah, mereka menemukan satu dompet yang sangat kumuh. Dompet ini pasti pendeta bilang diambil dari tempat sampah, pasti dia pungut dari tempat sampah. Dan di dalam dompet itu ada uang 57 sen. 57 sen dolar. Kemudian di dalam uang itu dibungkus dengan tulisan, dengan kertas yang ada tulisan begini: "Ini tabungan saya untuk membangun ruang ibadah, ruang sekolah minggu supaya sekolah minggu tidak akan penuh, supaya ada selalu anak-anak yang seperti saya bisa masuk di sekolah minggu." 57 sen. Pendeta atau gembala ini langsung bawa ke jemaat dan dia menyampaikan khotbah dan menyampaikan ini. Saudara-saudara, semangat dari Henti ini membakar banyak orang.